Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini kita akan membahas tim review dan juga sekaligus untuk Best 11 wildcard untuk teman-teman semua yang mau pakai wildcard di jeda internasional kali ini. Untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua di sini nih. Teman-teman semua di sini ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari nonton bola, main bola, sampai main game fantasinya. Pastinya banyak banget ya. Dan apalagi kalau tim kebanggaan kita lagi bertanding nih, pastinya kita juga bakal dukung habis-habisan tuh. Dan juga kita bakal tahu banget tuh kira-kira siapa aja pemain-pemain yang cukup jago, yang cukup oke dan juga cukup potensial untuk bisa mencetak gol di pertandingan tersebut. Dan maka dari itu, di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa ada game yang seru banget, game analisa dan strategi olahraga sepak bola dari MPL Fantasi. Di MPL Fantasi ini teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua sendiri, dan juga sekaligus bisa buat jadi ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pertandingan. Pastinya seru banget. Dan juga teman-teman semua nggak perlu ragu lagi kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada nih di MPL Fantasi. Karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam tim di berbagai kompetisi di dunia. Mulai dari kompetisi yang kecil sampai yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, kompetisi sepak bola Spanyol, Italia, Belanda, Perancis, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya cepat banget. Jadi teman-teman gak perlu lagi nih nunggu 1 musim, nunggu 1 bulan. Karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai, hadiahnya bisa langsung diterima. Dan juga pastinya MPL Fantasi ini membuat nonton bola teman-teman semua jadi lebih seru ya. Jadi gak berasa nonton doang, tapi jadi berasa ikut main, dan juga berasa ikut ngumpulin poin terus, dan juga berasa ikut deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Dan juga gak berhenti di situ. Di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya berupa brilian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Untuk satu brilian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam. Bisa buat beli baju bola, bisa buat beli makan, bisa buat beli pulsa juga. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan Big Trophy, pertandingan besar yang cukup seru ya, yang keren banget, yang bisa diikutin dan juga gak bisa dilewatin tentunya, karena ada pertandingan di ajang pra turnamen internasional, yaitu antara Inggris melawan Albania, yang udah gua buat juga untuk susunan tim line up terbaiknya di card di atas, bisa teman-teman klik tentunya. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di mpl.id, atau bisa langsung teman-teman klik aja di link deskripsi di bawah untuk link downloadnya, bisa langsung teman-teman klik. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di mpl.id. Teman-teman para pencinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, kompetisi yang fansnya gede banget nih di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya dan hadiahnya hingga puluhan ribu brilian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kita akan mulai segmen-segmennya. Yang pertama gue akan menyampaikan dulu untuk tim review gue, sekaligus untuk evaluasi nih di beberapa game week terakhir yang bener-bener suram banget buat tim gue ini ya, Rainbow FC ya. Dimana di 5 game week terakhir gue panah merah dan terjelembab dari peringkat 900 ribuan. Sekarang gue berada di peringkat 2 jutaan, yang akan gue evaluasi dan juga gue akan analisa apa kesalahan dari tim gue ini, dan juga gue nggak tahu nih kenapa bisa gue panah merah terus. Dan untuk itu langsung aja kita tim review singkat, kita buka langsung live fpl.net untuk tim gue sendiri. Dan mungkin untuk teman-teman semua mungkin yang punya saran atau masukan untuk tim gue kali ini yang cukup berantakan, bisa please tolong tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan masukan untuk gue ya. Dan untuk itu langsung aja untuk di game week kemarin, dimana di game week kemarin gue mendapatkan 42 poin ya. Cuman sayangnya gue minus 4, yang dimana artinya total poin gue di game week kali ini 38 poin. Dan juga untuk top 10k nya ada di angka 61 untuk rata-ratanya, dan untuk di overall rata-ratanya di angka 42. Artinya gue bahkan di bawah rata-rata untuk overallnya. Bener-bener agak suram ya. Dan juga untuk nama-nama pemain yang bisa kita lihat di sini, ada Sanchez gue dengan minus 1, dan juga Stones, Livramento dan Alexander Arnold yang sebenarnya cukup oke, dimana Stones 6 poin, Livramentonya 6 poin, dan Alexander Arnoldnya 12 poin.
Dan untuk di lini tengah gue nih yang agak-agak suram nih, dimana Mbeumo ternyata nggak berbuat banyak ya setelah data dari di game week ke-8 yang gue ambil di game week ke-9. Ternyata nggak cukup berbuat banyak dengan Tuni nih. Bahkan dia kalah kemarin ya. Iya, kalah bahkan dari Norwich City ya, yang dimana cukup mengkhawatirkan. Dan juga bisa kita lihat lagi untuk di lini tengah ada Ben Rahma, gue juga cuma 2 poin, yang dimana Ben Rahma nggak berbuat banyak dari kontribusi dia terhadap gol dan assist di pertandingan kemarin lawan Liverpool. Walaupun memang West Ham menang, tapi Ben Rahma nggak berbuat banyak untuk segi poin FPL di game week kemarin. Dan juga ada Mo Salah yang 5 poin, yang 1 assist terhadap Alexander Arnold yang tendangan bebas cantik ya, yang dimana tetap aja nggak bisa menyelamatkan Liverpool dari kekalahan setelah 25 pertandingan unbeaten. Akhirnya Liverpool skuadnya harus menerima kekalahan ya untuk di pertandingan kemarin. Dan juga kapten gue di sini Son ternyata nggak berbuat banyak juga, hasilnya 0-0 imbang aja, dan harus puas dengan 3 poin, artinya 2 poin bermain dan 1 poin clean sheet untuk lini tengah. 6 poin untuk kapten gue. Dan selanjutnya ada Ronaldo, dimana Ronaldo hanya 1 poin aja, dan kekalahan terhadap Man City membuat Ronaldo nggak bisa berbuat banyak juga untuk di pertandingan kemarin, bahkan dapat kartu kuning juga. Dan ini Ronaldo salah satu premium gue yang cukup terjelembab nih untuk di beberapa game week terakhir. Jadi mungkin pertimbangan gue untuk teman-teman semua mungkin yang punya masukan buat Ronaldo ini, apakah gue pertahankan atau enggak, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga selanjutnya di lini depan selanjutnya ada Antonio, dimana Antonio menjadi penyerang gue juga yang di 2 game week terakhir nggak bisa berbuat banyak untuk dari segi poinnya, bahkan yang dimana sebenarnya West Ham mengalami kemenangan yang cukup gede juga ya di 2 game week terakhir ya. Cuma memang Antonio nggak tahu nih kenapa nggak bisa mendapatkan kontribusi terhadap gol dan assist ya untuk di 2 pertandingan terakhir. Dan juga Tuni hanya harus puas dengan 1 poin aja lagi, dan itu membuat Tuni menjadi striker gue yang cukup drop ya untuk pemain-pemain yang bisa gue ambil ini ya. Dan sisanya pemain-pemain pengganti gue ada Steele yang 0 poin, Manquillo 0 poin, Amarty 1 poin, dan Gilmore 0 poin. Dan ini tim gue yang gue rasa cukup berantakan ya, karena di 5 game week terakhir gue mengalami panah merah yang cukup signifikan untuk di game week history. Bisa kita lihat juga di sini ya, pasca game week ke-7 ya, dimana di game week ke-6 gue masih cukup oke dengan 968.000 untuk overall ranknya. Cuman di game week ke-7 gue mendapatkan 39 poin, dan bisa kita lihat di sini untuk di game week ke-7 highest poinnya 102 poin ya, dan untuk rata-ratanya 38 poin. Gue sebenarnya slightly di atas rata-rata overall, tapi memang pastinya gue di bawah rata-rata 10.000 besar. Dan untuk 102 poin di tim tertinggi untuk poin di game week ke-7 ini, gue bisa lihat ada nama-nama kayak Son, kayak Salah. Sebenarnya Salah juga gue pakai, dan Foden gue ketinggalan, Foden dan Azpilicueta untuk back Chelsea. Dan pemain City gue nggak ada, artinya gue mulai ketinggalan di sini nih di pemain tengah City gue ini, Foden, yang ternyata di beberapa game week selanjutnya juga cukup oke. Dan selanjutnya kita lihat lagi di game week 7, yang dimana sebenarnya untuk game week ranknya cukup nggak terlalu buruk ya, 1,4 jutaan. Dan selanjutnya ada salah satu game week rank yang paling buruk, yaitu di game week rank game week ke-8 dan juga di game week ke-10 untuk tim gue, dimana game week ke-8 gue mendapatkan 4,8 juta untuk game week ranknya, dan turun ke 1,32 juta untuk overall ranknya. Jadinya ini salah satu game week yang krusial. Bisa kita lihat ya, untuk tim gue kali ini mendapatkan 47 poin, yang dimana rata-ratanya ada di angka 49 poin ya untuk rata-rata overallnya, dan untuk rata-rata 10.000 besarnya ada di angka 55, dan juga highest poinnya di angka 122. Dan bisa kita lihat di sini gue punya nama-nama yang cukup zong ya. Ada Shaw di sini dengan 0 poin, ada Martial juga yang 1 poin aja, dan ada Saka yang 0 poin, dan sisanya untuk pemain depan gue ada Ronaldo 2, Antonio 1, dan Lukaku 2. Jadi gue bisa berbuat banyak untuk di game week ke-8, salah satu game week yang cukup buruk juga dari sejauh ini di 10 game week terakhir ini untuk di tim gue. Dan selanjutnya yang paling parah untuk game week rank terparah ada di game week ke-10, dimana di game week ke-10 gue mendapatkan 40 poin, dan gue juga minus ya di sini, minus 4 ya, artinya cuma dapat 36 poin. Dan untuk rata-ratanya di angka 42, artinya gue di bawah rata-rata untuk overall ya. Bahkan untuk di angka 10.000 besar ada di angka rata-rata 49an, jadi terpaut jauh, bahkan 10 poin. Jadi ini salah satu game week rank yang cukup buruk ya, dimana 4,9 juta untuk game week rank gue kali ini. Dan untuk highest poinnya bisa kita lihat di sini 116 poin, dan untuk tim yang highest ranknya ini dia punya James. Oh iya, ini James yang mencetak 2 gol nih di game week ini. Jadinya benar-benar dipukul habis ya oleh back Chelsea. Dan juga di sini ada Jimenez, di mana Jimenez yang 9 poin, di mana Jimenez ini untuk kepemilikannya 9,8% ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh banyak harusnya. Tapi yang paling berpengaruh ini adalah James nih. James cukup menjadi nama yang cukup hit, cukup gede untuk overall rank gua. Dan
Dan selanjutnya bisa kita lihat untuk tim gue di sini yang cukup buruk karena gue masih memiliki Amarty, Klitsch, dan juga Mbeumo yang 0 poin, yang dimana sebenarnya Mbeumo baru masuk juga ini ya, cuman memang langsung 0 poin karena dia nggak main juga. Dan ada Ben Rahma dan Antonio yang 5 poin dan 2 poin. Jadi tim gue ini cukup buruk nih untuk di game week ke-10 ini. Dan selanjutnya berikut untuk tim review ya, mungkin ya yang singkat ya. Dan seperti untuk evaluasinya berarti gue yang cukup signifikan ada di game week ke-7, 8, 9, 10 yang nggak punya pemain City kayak Foden, dan juga gue nggak punya back Chelsea. Gue punya back Chelsea cuman Alonso yang emang udah nggak main dari awal nih, yang Chilwell selalu bermain. Jadi itu salah satu kesalahan gue untuk tidak segera mengganti Alonso dan tidak segera memasukkan pemain-pemain dari City untuk lini tengahnya. Dan selanjutnya untuk di game week ke depan mungkin ya, untuk pertimbangan gue mau masukin Gallagher karena Gallagher cukup oke untuk fixturnya ke depan bersanding dengan Emily Smith Rowe ya, dimana si Gallagher ini Burnley besok di game week 12 lawannya, dan juga ada Aston Villa, ada Leeds United, 3 game week yang gue rasa cukup bisa dibilang cukup oke. Jadi mana Crystal Palace ini untuk performanya juga cukup oke, dimana bisa kita lihat ya Crystal Palace salah satu dari 3 tim yang belum pernah kalah di 5 pertandingan terakhir, yaitu yang pertama ada Chelsea, ada Arsenal, dan ada Crystal Palace. Yang dimana sebenarnya Crystal Palace ada di peringkat ke-10 klasemen Liga kompetisi Inggris sementara ini ya. Cuman memang kalau memang dilihat dia emang banyak serinya, tapi untuk soal kekalahan dia nggak pernah kalah. Bahkan Man City aja dilumat habis nih oleh Vieira dan kawan-kawan. Jadi gua rasa cukup bisa menarik, dan juga Gallagher salah satu menjadi pemain kunci untuk pertahanan kuatnya Crystal Palace, dan juga sekaligus untuk playmaker handal untuk dari Crystal Palace. Dan mungkin itu, mungkin untuk teman-teman semua yang punya masukan nama lain yang bisa gue pertimbangkan untuk bisa gue ambil, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga selanjutnya gue punya Son, dan juga gue punya Smith Rowe, mungkin akan gue masukin, gue gantiin Mbeumo dan Klitsch ya mungkin, gue ganti Mbeumo dan Ben Rahma mungkin ya. Jadi berikut untuk tim gue, dan juga gue nggak punya Cancelo ya. Jadi Cancelo ini salah satu, ternyata setelah gue cek, salah satu pemain dengan kepemilikan tertinggi kedua setelah Alexander Arnold. Jadi cukup mengerikan Cancelo nih untuk bisa nggak gue pertimbangkan untuk bisa gue ambil. Jadi mungkin Cancelo juga. Jadi berikut untuk tim gue. Dan untuk liga-liga yang gue ikutin juga cukup parah ya, merah semua. Dan untuk GoFC, dimana kita lihat lagi GoFC, gue sekarang berada di peringkat 792. Dan untuk pemuncak klasmen ada Real Marseille ya, dimana masih Real Marseille memuncaki daftar klasmen dengan total raihan 805 poin dengan game week terakhirnya 64 poin, yang dimana mulai mau disalip ini sama Gede Kencana ya, Bang Gede nih dari FPL begini. Whiplash timnya cukup gacor banget nih dengan 75 poin di game week terakhir, dan juga dengan total poin 784. Jadi selisihnya kurang lebih ada di angka 21 poinan untuk pemuncak klasmen gua FC sementara ini. Jadi cukup menarik nih untuk tim yang bisa kita lihat ya, dimana Whiplash ini kita lihat untuk Bang Gede di sini dia menggunakan Ramsdale, ada James juga di lini belakang, dan ada Alexander Arnold dan Cancelo. Trio back yang gua rasa menjadi trio back cukup solid di beberapa game week terakhir nih. Alexander Arnold, James, dan Cancelo, dan juga ada Ramsdale yang cukup oke kiper, yang dimana Sanchez sudah mulai ketinggalan untuk dari segi poinnya. Dan di lini tengah di sini dia punya Foden juga, punya Havertz juga, dimana Chelsea dan City menjadi 2 tim yang cukup oke dengan perolehan, bahkan untuk statistik yang bisa gue baca perolehan XG terbaik ya dari 3-4 game week terakhir. Dan di lini tengah selanjutnya dia punya Smith Rowe juga. Smith Rowe lagi gacor juga, pantas saja dia dapat poin cukup tinggi nih Bang Gede nih. Dan ada Mo Salah dan ada Mbeumo, masih ada Mbeumo tapi di sini. Dan juga di lini depan ada Hwang dan Harry Kane, dimana Kane juga cukup mulai dipertimbangkan baik karena memang pelatihnya baru, dan juga di beberapa game week ke depan cukup oke untuk fixturnya. Kane or Son bisa dipilih tentunya, dan cukup oke. Yang dimana sayangnya ada Foster yang 11 poin yang menepis tendangan Aubameyang di titik putih penalti yang di bench, sayang banget, harusnya bisa nambah 4 poin lumayan. Tapi ya memang pemilihannya kalau memang disuruh diulang pastinya akan memilih Ramsdale ya, karena kan Arsenal akan melawan Watford, dan Watford sendiri nggak dikonsider untuk bisa mencetak clean sheet. Jadi harusnya bisa emang milih Ramsdale sih dari segi tim selection di pertandingan ini, di game week ini. Dan selanjutnya Livramento-nya 6 poin, yang dimana sebenarnya nggak buruk-buruk banget karena memang dari backnya juga cukup oke ya, 12 poin dari Arnold, dan juga Cancelo 14, dan James 7 poin. Dan ada Broja juga, dan ada Manquillo yang 0 poin. Dan untuk timnya Bang Gede mantep banget ini, 75 poin. Dan selanjutnya kita lihat dari Real Marseille event di sini 64 poin. Dia punya Cancelo dan punya Alexander Arnold juga. Jadi kayaknya untuk biggest poin di beberapa game terakhir kayak udah kepemilikan wajib adalah Cancelo dan Arnold nih ya, karena gue lihat dari 2 nama yang tertinggi di GoFC Liga kali ini ada Cancelo, Arnold juga, dan ada Havertz dan ada Foden juga. Havertz dan Foden Chelsea ya, dan City ya. Dan sisanya kurang lebih mirip, ada Mbeumo
semua juga, ada Antonio dan ada Huang, yang dimana untuk tim Bang Gede lebih kuat ya di sini ya, bisa kita lihat ya, karena dia menggunakan formasi 3-5-2 juga, tapi mengedepankan pemain tengah, salah satunya ada Smith-Rowe di tengah. Jadi alih-alih menggunakan Davi untuk dibanding sama timnya Bang Marcel, Bang Gede ini menggunakan Smith-Rowe di lini tengah. Jadi gantinya ada Smith-Rowe di lini tengah, dan di belakangnya untuk Davi nggak dipakai, dan di depan ada Kane ya. Untuk Bang Marcel di depan menggunakan Antonio dan Huang, tapi untuk Bang Gede menggunakan Kane dan Huang. Jadi untuk prospek ke depan Bang Gede ini harusnya bisa lebih oke untuk kapasitas value pemainnya, karena dia punya Kane dan punya Smith-Rowe, dibanding untuk Bang Marcel yang menggunakan Davi dan Antonio. Jadi menarik bisa diikuti tentunya. Dan ya berikut berarti kurang lebih untuk susunan tim yang gue rasa bisa menjadi best 11 di beberapa game week ke depan ya. Jadi ya berikut untuk data analisa gue untuk tim review singkat kali ini, yang dimana sekali lagi untuk teman-teman semua mungkin yang punya masukan atau mungkin punya insight-nya bisa langsung di share di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih insight-nya untuk di beberapa game week ke depan, karena jujur untuk di beberapa game week terakhir gue kayak udah mulai kehilangan arah untuk dari segi penyusunan tim selection gue, yang dimana bisa dilihat ya dari 4 game week terakhir gue menggunakan hint -4. Jadi ya mungkin untuk di beberapa hari ke depan gue mungkin akan menganalisa lebih dalam lagi untuk pemilihan data dari pemain-pemain yang bisa gue targetin untuk di beberapa game week ke depan, dan meminimalisir untuk menggunakan minus selanjutnya. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad, peace out.